Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan yang tiada hingga, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Acep Muhammad Akbar. Status saya sebagai mahasiswa di STIAS Indonesia Purwakarta dengan prodi Ekonomi Syariah. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang jual beli. Poin yang pertama, definisi jual beli. Jual beli menurut bahasa Arab disebut al-buyu, merupakan masdar dari kata bi'tu dan diucapkan yabi'u ba'a, yang memiliki makna memiliki dan membeli. Menurut Haji Ahmad Wardi Muslih, jual beli menurut etimologi berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jelas ya? Jadi jual beli ini tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lalu jual beli menurut istilah, yaitu pemindahan hak milik kepada orang lain dengan adanya imbalan harga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jual beli ini adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dan adanya pemindahan hak milik kepada orang lain dengan adanya imbalan harga. Dan imbalan harga itu bisa berbentuk uang ataupun harta lainnya. Jelas ya? Oke. Lalu poin yang kedua, yaitu dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli ini merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah, boleh ya. Tetapi tidak semua jual beli dibolehkan oleh syariat Islam. Ada juga yang dilarang, contohnya jual beli mutanajis, jual beli janin yang masih ada dalam kandungan, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Quran. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik, jelas ya? Oke. Lalu dasar hukum jual beli berdasarkan al-hadis. Ar-Rifa'ah ibni Rafi' anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'il ayyul kasbi atyabu, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Sebaik-baiknya pekerjaan, sebaik-baiknya usaha, sebaik-baiknya kasab, yaitu jual beli yang mabrur dan usaha dengan tangan atau keahliannya sendiri. Hadis riwayat Al-Bazzar yang disahihkan oleh Al-Hakim. Lalu dasar hukum jual beli berdasarkan ijma para ulama adalah
adanya kenyataan bahwa sejak permulaan Islam sampai sekarang, pekerjaan jual beli ini tetap berjalan tanpa adanya bantahan dari semua orang. Jadi jelas ya, dasar hukum jual beli ini ada dalam Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama. Lalu poin yang ketiga yaitu rukun jual beli. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ini ada 4 poin. Yang pertama, penjual. Yang kedua, pembeli. Yang ketiga, sigot. Sigot itu kalimah ijab qabul. Dan yang keempat, ma'qud alaih. Ma'qud alaih ini objek yang akan diperjualbelikan. Nah, dari 4 rukun ini wajib terpenuhi. Karena bila salah satu tidak terpenuhi, maka akad jual beli dinyatakan batal atau tidak sah. Jelas ya? Oke. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu syarat jual beli. Secara umum, syarat jual beli ini adalah ridho. Ridho tidak adanya paksaan antara penjual dan pembeli. Tapi secara khusus, syarat jual beli ini ada 4 poin. Yang pertama, syarat iniqad atau syarat terjadinya akad. Syarat ini harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah oleh syariat Islam. Tapi bila tidak terpenuhi, maka akad jual beli akan batal. Lalu syarat yang kedua yaitu syarat sah akad jual beli. Dalam syarat sah akad jual beli harus terhindar dari 6 aib. Yang pertama, ketidakjelasan. Yang kedua, pemaksaan. Yang ketiga, pembatasan dengan waktu. Yang keempat, penipuan. Yang kelima, pemudorotan. Dan yang terakhir, syarat-syarat yang merusak akad. Oke, syarat yang ketiga yaitu syarat kelangsungannya jual beli. Dalam kelangsungannya jual beli terdapat 2 syarat. Yang pertama, kepemilikan dan kekuasaan. Dan yang kedua, pada benda yang akan dijual tidak terdapat hak orang lain. Jadi harus 100% milik kita pribadi. Lalu syarat yang keempat yaitu syarat mengikatnya jual beli. Untuk mengikatnya, akad jual beli harus terbebas dari salah satu jenis khiyar, di mana yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli. Contohnya, khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar aib. Jelas ya, dapat dipahami. Jadi itulah materi tentang jual beli. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Dan mudah-mudahan bisa manfaat untuk sekarang dan di masa depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.